hal dari Global Band juga pada saat masih di MDL. Ya, ternyata Ya kan? Eksplorasinya. efek dari MDL ini tampak munculnya 2 tahun kemudian. Wah, ditempa ya. Ditempa dulu di sana kan. Ditempa, benar-benar. Tapi ya, kalau ngelihat dari counter indexnya juga, control ability lagi-lagi nih RR Kyoshi, mereka punya banyaknya skill yang bisa dikombokan nantinya. Area of effect yang cukup besar, tapi apakah itu akan terjadi? Karena ini match point untuk RR Kyoshi. Dan match point. EVOS Glory. Mereka udah nggak usah pikirkan apapun. Mereka wajib banget dapetin game ini karena kalau tidak akan ada game yang ketiga dan mereka akan tenggelam ke dalam zona merah. Sedangkan RR Kyoshi mampukah mereka menekan di Derby Classic kali ini? Mari kita menyaksikan the match point of Derby Classic. Mengerikan. Apalagi ngelihat pattern farming nih, sama-sama assassin. Tapi harusnya Nolan punya kesempatan lebih besar ya untuk bisa melakukan farming yang lebih cepat. Iya, karena dia punya fracture ya, yang biasanya dipakai memang buat udah farming crit juga bisa tadi. Nah, Dan ya berhadapan dengan Link Anavel yang butuh banget buat Purple Love. Sama-sama butuh Purple sih, tapi kalau memang penempatan buat garis pasifnya si Nolannya pas, itu kan bakal kembalikin juga satu bar energi. Dia bisa lebih hemat sebenarnya. Jadi fracture bisa kembalikin 1 lah minimal. Oke, dan targeting buat burst nanti juga akan jadi pertanyaan ya, karena balik lagi ada efek suppress yang bisa mengganggu, tapi ini dia untuk dari segi set talent emblemnya. Ya, ternyata untuk Skylar dengan Alicia masih sama ya, membawakan emblem mage dan juga ada Festival of Blood. Ya, dan Trill sebagai penambahan damage juga nantinya, tapi ya udah mulai terjadi adanya keramaian di top lane. Tapi yang memaksa juga seorang Nachko. Bukan coba dipegang begitu saja, Flicker akan menjadi sebuah jawaban. Tapi lihat tampaknya Sosoji akan coba mendapatkan 1 point kill. Dan sayang sekali, Flicker trigger disiplin yang sangat baik dari seorang Nachko. Berhasil menyelamatkan dirinya dari first blood di top lane. Yep. Tapi membuang 1 flicker ya, 2 menit nih buat flicker dibandingkan dengan fracture yang memang cuma 24 second di awal-awal. Oh ini Skylar juga di babysit banget lagi ya, ada cicilan juga tadi ke arah platingan. Gak dibolehin. Ganggu banget nih Natko. Gak dibolehin pulang. Tapi dapatnya Sosoji! First blood gagal didapatkan dan dikasih ke depan sana. Menunjukkan seorang Anavel, one man situation, Sosoji gak coba begitu saja. Revitalize gagal untuk menyelamatkan seorang Sosoji. Dapat salah menunjukkan seorang Anavel bakal coba untuk dihindari seorang Skylar. First blood memang di tangan dari Susujin, tapi lihat di depan sana ditungguin begitu. Rasanya tumbang memang first blood tuh sepertinya biasa, tapi agak sakit sedikit aja ditontonin begitu. Apalagi Natko-nya juga tadi udah banyak buang resource ya, yang dimana ujung-ujungnya memang harus tumbang. Yep. Dan meskipun memang tadi Susujin tumbang ya, tapi dengan cooldown buff-nya yang memang sudah hampir habis juga, dia bakal mendapatkan orange dan purple buff sebelum start nanti di turtle yang pertama. Tapi rotasi yang sedikit terlambat tadi oleh karena dia tumbang ya. Dan sekarang kayaknya RRQ nggak akan ngasih turtle secara free lagi, karena udah di zoning abis. Ngelihat dari Indok dan Rins yang menguasai area river sekarang. Ya apalagi buat Dairon sih, dia nunggunya di bush yang serem juga buat lawannya kalau memang sampai salah melintas. Ini Aurorins bener loh, win 6, lose 1. 7 ya. kali, berarti ini pick 8 nih. Iya betul, ini pick ke-8 dan kita nggak tahu apakah akan menambahkan win rate dari percentage dia atau karena lose rate ya. Iya. Dan Flicker. Adjustment yang gagal. Flicker yang dikeluarkan, tapi kali ini Rinsha juga menggunakan Flicker for defensif. Dengan menuju ke arah depan para pasukan dari tim RRQ. Mereka berhasil menangkap kembali dan membalikan dan suara Tyrant. Menghilangkan ke arah Faramis dan Susujin bakal mendapatkan 1 point kill. Tapi Soulblade for offensive dengan advance yang gagal tadi nampaknya Cycles harus tumbang. Double kill di tangan dari sosok seorang Susujin. Navel cuma bisa menukar ke Rins yang sudah tidak memiliki pasif. Tapi itu tidak terlalu worth it. Wah ini udah langsung free turtle harusnya. Ini bakal menjadi keuntungan lagi yang bisa ditabung oleh RRQ Hoshi. Karena itu dia, miss flicker, defense judgment yang akhirnya nggak ngedapetin apa-apa. Udah pede banget, udah nggak ada flicker ya udah. Jangan lupakan untuk coveran dari Idok tadi ya. Iya. Dia melompat Avatar Guardian langsung dengan Revitalize juga. Jadi itu cukup menyambung hidup dari si Dairon. Oke, Skylar akan coba dipaksa. Gagal untuk mundur ke belakang. Damage terlalu besar membuat Skylar harus tumbang kali ini. Tidak aman seperti di game sebelumnya. Tapi percentage win rate masih ada 11% dari tim EVOS Fams. Mereka masih berharap game ketiga akan ada untuk kami. Dan EVOS Glory juga ini cukup bisa ngasih pressure balik ya. Gimana akhirnya menekan Skylar-nya. Tapi berbicara lagi nih untuk power late game RRQ Hoshi. Mereka punya durability yang cukup tinggi nantinya. Yap. Dan waduh, Panglima. Biken! Mau gaya apa dia? Selamat datang di MPL ID Extremer, Biken Panglima dari Kingdom kali ini yang mengawal dari jarak jauh, Biken.
belum sadar, belum sadar. Belum. Masih bete mukanya, masih bete. Masih Belum, bete. Masih bete. Jangan bete gitu ah. Yuk, semangat yuk. Ya, biar gak bete kunjungi nih channel official dari streamer MPL ID. Nah, apalagi nih, Apalagi? Gerakan Apalagi tambahannya. nih? Hah? Ngapain? Apa itu? Ngapain lagi dia? Apalagi? Lama. Udah. Ah, apa tuh? Oh, dingin. Oh, dingin. Oh. Hashtag 1. Iya. Dingin. Apa tuh? We are going to M6. Dingin ya, kayak Oke. di freeze Aurora ya. Karena memang lagi di pucuk juga kebetulan. Tapi itu dia, Panglima kita ya, Biket. Panglima Kingdom ya kan selalu mengawal dari jarak jauh. Dan kalau misalnya kita memberikan informasi di mana Skylar kali ini agak cukup sulit ya untuk bertahan hidup di laningnya. Ini masih cukup berimbang sebenarnya. Anavel apalagi dapetin makan ya tadi. 2 kill dan juga ada 1 assist buat dia. Tapi untuk farming pattern masih tetap dipegang sama dengan Sutsujin sebenarnya. Karena jauh lebih burst kalau kita melihat bagaimana kondisi untuk Nolan juga. Apalagi udah dapetin 3 poin kill sebenarnya. Tapi masih bisa kecak loh, walaupun 1 kali tumbang. Anavel masih belum tersentuh sama sekali. Anavel belum tersentuh. Tapi depan sana Idok akan coba dimakan. Belum pernah one ke final slash. Membalikan kembali ke arah para pasukan dari tim RRQ. Faramis telah memberikan dan red left Anavel. What the red revolution from Anavel. Dengan mundur ke arah belakang. Damage telah diberikan. Richard tumbang bersama dengan Skylar. Gold laner mereka. Tumbang begitu saja. Damage yang diberikan terlalu besar. Dream. Tapi dengan ada Dream. Memasakkan Dairon di sana. Gagal untuk dimakan. Karena Dairon masih bertahan. Almost, but it's never enough. Tapi dengan stiker dari ini, bencana dari Psychot membuka vision ke arah Marvel Bomb dari Sutsujin. Oh, outer middle turret yang hancur ini akan menjadi satu keuntungan lagi. Bahkan gak cuma satu, di atas juga hancur. Ini ngebuat, Rena Rapati? Enggak. Enggak, Rena Rapati masih belum cukup damage. Tapi yang harus diberikan dengan kondisi saat ini RRQ, mereka terpuruk. EVOS tinggal konsisten, gimana caranya mereka bisa menjaga Karanatsko. Free hit Karanatsko, supaya Anavel biarkan dia menjadi sebuah bulan-bulan warga target utama. Dan ini dia, salah satu BA dari RRQ ya. Annyeonghaseyo. BB ya? Bibi. Baby. Bibi. Salah ya? Annyeong. Annyeonghaseyo, kamsahamnida, mase-mase. Enggak, itu bahasa Jepang yang kalau yang masih. Oh, mase-mase bukan bahasa Korea? Annyeonghaseyo aja udah cukup sampai situ ya. Oke, mase-mase. Oke, fleeting time udah selesai untuk Dreams-nya. Tapi balik lagi RRQ Hoshi, mereka masih struggle nih. Ternyata hero scaling yang dibawa Mas Skylar, ini beda nasib. Iya, apalagi ini ada Defense Judgment di combo bersama dengan Beatrix juga. Wow, itu dia yang ditunggu oleh para pasukan dari tim EVOS. Mereka langsung coba mengawal gimana Skylar pastikan tidak bisa bergerak. Skylar pastikan tidak punya power sampai di arah mid game. Karena kondisi saat ini dari tim RRQ, mereka juga cukup kehilangan arah. Karena map kontrolnya dipegang semua sama tim EVOS. Dari di arah mid, di arah top, dan mereka coba untuk menahan satu turret outer terakhir mereka di arah bottom lane. Dan Anavel ini udah dikasih makanan 2 lane ya. Akan semakin mengerikan lagi. Lihat Bennett Bridge. Sakit banget. Itu apalagi kalau sama ini ya, sama Kaja ya. Itu bakal dalam untuk pemberian damage-nya. Turtle yang ketiga ada. Menuju ke arah sosok seorang Idok kembali menjadi target utama di Judgment. Runner up from Natsko. Langsung mendapatkan 1 poin. Target utama mereka menjadi seorang Trace. Mencoba dihentikan Idok harus tumbang begitu saja. Skylar tidak bisa menahan damage yang diberikan. Mencoba distraksi dengan Faramis dari Scout. Falcon menghentikan jalan dan flicker dari Natsko. Berhasil mendapatkan 1 point kill dan bahkan not of nowhere solo pick up from Anavel. Ujin, the Curse Prince kali ini harus tunduk di hadapan seorang Anavel. Ini dia modal untuk EVOS Glory. Mereka dapetin 3 outer turret. Mereka dapetin poin kill yang banyak, 4.300 gold. Mereka pegang dan Natko sekarang selesai dengan Sky Pierce-nya. Wow, dan dia sudah punya jawaban sekarang untuk berhadapan dengan Alice yang memang punya damage, tapi itu konstan. Sedangkan dari Beatrix sendiri bisa tiba-tiba nge-burst down full HP yang dimiliki oleh Alice. Oke, EVOS bangkit! Di game kedua, mendapatkan ward pertama. Bahkan dengan ada 5.000 gold difference. Skylar baru Stallium Side, masih kurang 1 berarti sebelum menuju ke Holy Crystal. Agak sedikit tertahan memang. Ini recall EVOS. Gue beli loh. Nyanyi loh dia. Gue beli loh, dia berisik banget soalnya, gue suka. Gue suka yang berisik-berisik Apalagi kalau yang soalnya. berlima gitu kan. Gifem. Itu Gifem ya. Tapi berisikan EVOS. Ada dangdutan dikit. Tapi sekarang Lord akan berjalan di arah tengah. Defense seperti apa yang akan dilakukan oleh RRQ Hoshi? Mereka bakal coba untuk nahan dulu nih, agar inner turret terjaga. Ya, kalau ngelihat ya buat RRQ Hoshi sendiri, mereka bisa bermain front to back sebenarnya. Karena mereka juga punya Alice, mereka bisa mencoba untuk menabrak, apalagi ada Idok. After of Guardian kalau memang bisa kena dan disusul Flowing Blood dan juga Blood Out-nya,
itu bisa banget untuk bisa memporak-porandakan bagian belakang buat EVOS. Cuman sayangnya, karena Clo-Kun di sini adalah Faramis, jadi untuk tim fight-nya agak bahaya buat RRQ selama belum di-trigger Netherrealm. Mana kena split terus lagi ya, ini aktif banget untuk Anavelnya bisa jalanin lane bawah, lane atas, dan bahkan gak berhenti dengan adanya invasi ke arah jungle yang dimiliki oleh Setsujin. Ya, apalagi buff yang selalu diambil ya, purple buff hilang terus-terusan nih. Setsujin benar-benar terpressure. Walaupun data dari Om Wawa dari kemarin yang memakai link itu agak cukup kesulitan, tapi Yep. memang saat ini kita bisa melihat kalau dari Anavel kenapa tidak di respect ban terhadap linknya, karena memang data berbicara seperti itu ya Om ya. Betul. Cuma Dan sekarang kan sulit banget untuk bisa bertahan Yep. dari seorang Setsujin menghadapi seorang Anavel dengan link 9.000 gold. wow, udah kaya banget sih buat linknya. Perbedaan level juga terlihat jelas dari kedua jungler yang sekarang. 90 second sebelum menuju next lord. Mungkin yang harus dilakukan oleh RQ adalah berusaha untuk mencari tahu ada di mana posisi dari EVOS dan berusaha untuk memancing team fight terjadi dulu nih. Selama Anavel ada di posisi yang berbeda dan tidak bisa melakukan backup, kemungkinan mereka menang juga cukup besar. Jadi kayak lihat lagi nih untuk RRQ Hoshi, mereka masih mencari jawabannya. Biar Skyler bisa nanti durable juga. Karena berarti damage satu-satunya ini ada di Setsujin ya, Yep, bisa dikatakan. nunggu Skyler jadi juga. Dan Skyler kan masih butuh waktu nih sebelum jadi buat Holy Crystalnya dia. Betul sekali. Mhm. Tapi kita R7. Welcome to MPLID Extremer juga kali ini. Bang Otot. Wah, luar biasa ya. Kalau kata viewersnya apa? Kata viewer siapa? El-chip, El-chip. Oh iya, Elchi. Oke, nah sadar nih. Hey! Tapi ternyata Triumph tercuri begitu saja dengan ada teriakan dari seorang R7. Hey! Tapi nampaknya tim fight di belakang sana saya solve that for defensive menuju ke seorang Rincia. Masih ada satu bawah the crown gratis. Tapi para pasukan dari tim RRQ. Rincia harus hilang begitu saja. Ditarik ke belakang, Setsujin masih selamat. Tapi Skylar gak kuat nahan damage diberikan dari seorang Psycho sebagai Tyrant. Versus everybody akan membalikan kembali keadaan kah? Lihat. Dengan adanya 4 para pemain dari tim EVOS yang masih bertahan dan RRQ yang porak-poranda. Dua tukar satu ya, dan ternyata ini ngebuat dari EVOS Glory punya kesempatan untuk bisa dapetin Lord. Yep. Dan tadi memang masih bisa dipukul mundur juga. Cuman melihat hal tersebut, sebenarnya RQ mereka bisa nunggu aja sih. Ini Lord yang akan diberikan untuk EVOS. Karena kalau mereka mencoba untuk mendekat dengan Setsujin tanpa purple, lumayan berat. Oke. Dan ya, Nampaknya dengan kondisi saat ini Lord sudah diamankan, Natsuko belum tersentuh sama sekali. Dan kondisi saat ini Natsuko, dia dengan Skypisternya udah pasti bisa melakukan sebuah instant kill. Yep. Dengan stacknya dia yang banyak nanti. itu sakit banget ya di Virus Passion kalau memang kena semuanya. Apalagi kan dia, sayangnya dia belum punya Demon Hunter Sword sih. Ya betul sekali. Ya kalau dia udah punya Demon Hunter harusnya lebih sakit lagi buat tembakan dari Nimbus Passion. Harusnya ini Demon Hunter nggak sih Om? Kemungkinan ya Demon Kemungkinan Hunter. besar ya. Heeh. Nah ini dia Harusnya. buat itemnya. Gimana buat Smartco sendiri kan, dari Skypierce, DOD, Meltic, Penetration dia udah punya. Tinggal bagaimana untuk bisa eliminate cepat buat Skyler. Oke. Dan Skylernya juga ini masih dalam keadaan yang sangat-sangat struggle ya. Winter Crown juga masih belum dimiliki, menuju ke arah Holy Crystal dulu. Dan Lord udah mulai masuk di top lane. Oke, Lord sudah mulai masuk menuju ke arah top lane. Team fight belum mereka kumandangkan. Tapi saat ini menyaksikan tim RRQ yang sangat struggle untuk bisa mempertahankan base turret mereka. Satu-satunya yang bisa mereka lakukan adalah di dalam. Dan lihat, sang raja dikandangin oleh sang macan kali ini. Menuju ke arah top base turret. Pilihan utama mereka mencoba untuk menyelesaikan tugas mereka dengan adanya Renalapati. Yang hampir saja kena. Ketahan. Tapi base turret yang masih berdiri kokoh gagah menantang di garis depan. Ketahan bahkan. Tapi untuk EVOS Glory mereka cukup aman. Dengan adanya turret-turret yang belum tersentuh itu dia. Yang ngebuat dari RRQ Hoshi, mereka belum menemukan jawaban bagaimana untuk bisa melakukan fight back. Mereka hanya bisa menunggu aja untuk EVOS Glory nantinya Yep. bisa dimanfaatkan. Mungkin ini dia. mistake-mistake-nya. Ya dan Natko tadi ternyata langsung penetration kembali ya. Jadi butuh cepat untuk bisa menumbangkan entah itu Skyler atau mungkin target dia berikutnya adalah si Idok juga. Tapi kita harus menunggu sih. Satu momentum juga, momentum yang bisa dicari oleh RRQ bakal datang dari Dairon. Karena Slash sempat kelihatan di game yang pertama waktu dipakai dengan Cyclops, 3 dari RRQ yang kena dan ada satu momen yang bisa dapetin dengan mereka. Yep. Dan sekarang itu mungkin yang harus dicari untuk RRQ. Sedangkan EVOS-nya, karena mereka sedang unggul sekarang, mereka tinggal nunggu dulu nih. Mereka nunggu, mereka bakal coba buat lihat ada di mana pemain RRQ untuk bisa di single pick off. Karena Anavel dengan Link,
dan juga ini sudah masuk ke dalam mid game, Link akan menjadi salah satu hero yang cukup berbahaya, apalagi kalau dibiarkan sendirian. Gak bakal ada hero yang bisa buat lawan duel dia 1v1, kecuali memang Linknya lagi lengah. Ya, setuju. Atau enggak terlalu banyak sisi yang dipegang sama Linknya, diserap sama Linknya. Nah, ini dia. Yang agak cukup kesulitan mungkin nampaknya di sana. Ya, tapi item sudah selesai. Ini item hijau nih. Holy Crystal yang sudah dipegang. Jadi untuk next Lord, RQ Hoshi sepertinya mereka akan berusaha untuk mengkontes Lord. Karena memang dibutuhkan ya di sana. Holy Crystal. Dan untuk nextnya Winter Crown, kalau udah jadi juga. Salah satu pegangan defensif buat Alice. Betul sekali. Pegangan di mana dia akan bisa dive in dengan sesuka hati, tapi hidup. Kali ini memberikan sebuah informasi, nampaknya ada Psychot. Masa Tifa di sana, kapten kita masih mendapatkan Tyrant. Terpasukan dari tim RRQ. Lihat one ball situation, Anafel versus Susujin. The Curse Prince tumbang solo pick up dari serangan Anafel. Anafel, lihat masih bersinar. Mungkin sempat diragukan kemarin-kemarin, tapi kali ini Anafel menunjukkan taringnya. Itu dia, dan bahkan dengan modal 6 poin kill. Udah terlalu snowball juga untuk Linknya Anafel. Sehingga kali ini delivering damage dan juga inisiasi dari Psychots. Yang benar-benar ngebuat dari RRQ Hoshi nggak bisa mengintip. Yap, dan jangan lupakan ini adalah permainan pick off yang memang dicari dari draft buat EVOS. Wah. Mereka bisa main pick off 1 dan tadi dengan adanya solo kill juga itu sudah membantu untuk EVOS. Bisa menangin duel demi duelnya dan objektif terambil kembali. Oke, tapi memang ini terbukti kapten kita datang. Berhasil melakukan initiate yang sangat manis dan bahkan 2 poin kill didapatkan. Tapi satu hal lagi, 100% win rate Alice akan tumbang. Ya, tapi goldnya lihat jauh banget antara Alice dan juga Beatrix. 2.800 Oh, plus gold meteor. 5.000 ini Anafel. Anafel bahkan sampai di angka 5.000 loh. Gila, 5.000. Ujin nggak bisa berbuat banyak kali ini. Yep. Dan maka para pasukan dari tim EVOS, mereka tinggal menyelesaikan plan mereka. Satu dobrakan terakhir karena high ground dari RRQ ini tidak terlalu kuat harusnya. Membuat para pasukan dari tim EVOS mendorong dari 3 lane yang berbeda. Dan Nasco difokuskan dari bottom lane. Ini menjadi sebuah jawaban untuk mereka bisa mendobrak base turret. Pastikan base turretnya ompong. Tapi harusnya masih bisa defense sih. Di arah topnya Lordnya bisa clear, tapi base turret di arah tengah Buset. masih mati-matian untuk dipertahankan. Buset. Mereka bakal Tarik. ada defense adjustment. Winsya di depan sana, Flicker akan menjadi sebuah jawaban. Permasukan dari tim RRQ, mereka menangkap cursor Anafel. Tap soft flat. Berhasil menambah big line. Avatar of God dia menangkap 3, tapi tampaknya tidak akan terlalu berarti karena ini lane setengah Anafel. Hindok hilang. Permasukan dari tim RRQ. Mereka tersisa 3 player saja dan tidak akan bisa terlalu lama mempertahankan base mereka. Skylar. Dia memang tidak bisa berkuasa di depan Psychot dari tadi. Ocil game menjadi pilihan utama. Tadi kan dipecat masih ada bahkan. Mau berarti harus tertutup terdepecat dan ini Mancana. Sang Macan tidak menolak kali ini membuat permasukan dari tim RRQ. Skylar. Mereka masih bertahan Skylar versus everybody. Oh my god. Fokus karena base mereka harus menyelesaikan game ini dan game ketiga Israel. Sang Macan menggigit paling